Pak Tito ini sebenarnya siapa? Pak Muhammad Tito Adrianto ini adalah Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Walaupun beliau ini tidak mengetahui tragedi permasalahan kita kemarin, tapi beliau ini luar biasa sebagai pimpinan yang baik. Bahkan beliau rendah hati mau meminta maaf ke sini. Alhamdulillah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang menarik ini bisa menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua. Ini luar biasa. Insya Allah ini dilihat Pak Presiden. Semoga pangkatnya ditoto malah. Luar biasa. Dan alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Berkah beberapa hari ini yang ramai di TikTok. Alhamdulillah saya kedatangan sahabat baru saya, panjenenganipun Pak Muhammad Tito Adrianto, yang ada di kanan saya, salah satu pejabat pemerintah yang berbobot. Luar biasa. Ya, ini Pak Tito ini luar biasa. Dari tadi saya melihat beliau itu mau izin pulang saya gandoli karena saya seneng dengan posturnya, dengan gayanya, luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Tito ini sebenarnya siapa? Pak Muhammad Tito Adrianto ini adalah Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Tepuk tangan buat Pak Tito. Semoga Pak Tito ini sehat panjang umur dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Beliau perjuangan ingin silaturahmi ke kita, ingin ikut pengajian kita, nyampe Jakarta, nyampe Kediri itu tadi pagi jam 9. Istirahat bentar, kemudian datang ke sini dan alhamdulillah sekarang sudah dapat gelang dari Bunyai. Luar biasa. Insya Allah semugi-mugi jabatannya ditoto karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan ya, ini luar biasa. Jadi ada hikmahnya malam hari ini luar biasa. Kita itu muncul problem malam Selasa, malam Jumat langsung alhamdulillah Gus Ikdam tambah saudara lagi dari Soekarno-Hatta, langsung Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Luar biasa, istimewa. Imigrasi Soekarno-Hatta dekengane pusat. Dan alhamdulillah malam hari ini kita juga kedatangan Pak Yudhistira. Beliau yang pernah datang ke sini, Kepala Imigrasi Blitar. Ini sebelahnya Pak Tito, luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan Pak Denny, sebelahnya Pak Yudhistira. Beliau adalah Kepala Imigrasi Kediri. Jadi kepala-kepala sekarang berkumpul di sini. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga para pemimpin-pemimpin kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan beserta staf-stafnya tadi juga ikut, masih di dalam-dalam, alhamdulillah. Matur suwun sanget. Jadi sebelum kita mulai sholawatan, daripada gaduh, sedikit saya mau menjelaskan agar teman-teman ini tidak heboh, entah itu heboh di sosial media maupun di sini, dan tidak lupa yang saya hormati semua para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Tobah ataupun Majelis Maulid Simtuduror setiap malam Jumat ini, baik yang hadir langsung, baik yang di Sorsengon, di jalan raya, di tetangga-tetangga, atau bahkan yang online. Bahkan nyun sewu Pak Tito,
Biasanya jamaah-jamaah yang online itu sambil ngopi di warung kopi. Kalau dulu orang ngopi itu sebelum ada es tinggal sambil ngeslot. Kalau sekarang ngopi malam Selasa itu sambil lihat saya. Kemarin saya lihat di warung kopi gitu. Jadi TV diputer es tinggal, sekarang lingguh kemluwelet, guse iso-iso. Iso-iso guse iki. Ada kemluwelet, rokokin tutut nek kancane. Nah, wonge teko. Nah, jadi mayoritas orang sini gitu, rokoknya ngambil punya temennya ini. Bahkan kadang istrinya itu ngambil punya temennya juga. Para garangan-garangan ini loh Pak Tito. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum saya memulai, saya yang pertama memohon maaf kepada panjenengan semua karena ini tadi molor, seharusnya jam 9 biasanya kita sudah mulai, kita molor hampir jam 10 karena yang pertama alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan kholnya kiai saya Al-Maghfurlah Simbah Yai Munif Jazuli, pendiri Pondok Pesantren Queen Al-Falah Ploso Kediri. Beliau adalah adik dari seorang wali yang terkenal, panjenenganipun Yai Mi Gusmi. Nah, beliau juga salah satu adik dari Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, Mbah Yai Zainuddin Jazuli, Mbah Yai Fuad Munim Jazuli, dan beliau niki adalah kakak dari Ibu Nyai Lailatul Badriyah. Jadi keluarga Pondok Ploso. Nah, malam hari ini alhamdulillah waktu khol beliau. Jadi saya tadi sebelum datang rutinan ke sini, maaf Pak Tito nunggu dari maghrib. Ngapunten karena saya tadi hormat khol dulu. Lah sana mulai saya ke sini. Jadi saya minta tolong nanti sebelum kita memulai Simtud Duror, habis tawasul kita baca tahlil dulu. Setelah itu langsung kita memulai Maulid Simtud Duror gitu ya. Nanti agak dipercepat nggak apa-apa. Sebelum kita memulai tahlil dan membaca Maulid Simtud Duror, saya mau mengatakan bahwasanya silaturahminya Pak Tito jauh-jauh dari Jakarta. Karena beliau ini, walaupun beliau ini tidak mengetahui tragedi permasalahan kita kemarin, tapi beliau ini luar biasa sebagai pimpinan yang baik. Bahkan beliau rendah hati mau meminta maaf ke sini, mau menjelaskan, dan ternyata sedikit banyaknya ini luar biasa. Insya Allah ini dilihat Pak Presiden, semoga pangkatnya ditoto malah. Luar biasa. Beliau rendah hati, padahal saya yakin seorang kepala atau pemimpin kepala imigrasi Soekarno-Hatta, tadi beliau bilang anggotanya itu ada sekitar 800 orang. Saya yakin beliau mesti repot, gak kalah repotnya kalih kulo, mesti repot beliau, tapi beliau meluangkan waktunya, akhirnya langsung silaturahmi mriki, berusaha meminta maaf dan yang kedua menjelaskan. Dan ternyata setelah beliau menjelaskan, sedikit banyaknya juga ada kesalahan pada tim kita. Jadi ternyata wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita anggap aneh di imigrasi ketika mau ke luar negeri, itu memang ada apa Gus? SOP-nya. Itu ada SOP-nya karena untuk menanggulangi atau mengamankan perdagangan manusia. Jadi enek perdagangan manusia daripada kowe iki ngedol wong. Ngono lho. Nek awakmu yo guyu lah wong kowe dodolan ote-ote ora payu. Lah, tapi itu realitanya kan ada. Lah, untuk mengatasi itu semua, jadi memang ada ketika orang itu mau berangkat ke luar negeri diwawancarai terkait ini mau ngapain, ke sana mau kenapa, tiket pulangnya mana. Ternyata miturut pimpinan kita
pimpinan imigrasi Soekarno-Hatta itu memang benar-benar ada Gus. Tapi ketika kemarin itu mungkin dalam pertanyaan ada yang menyinggung tim ST atau gimana, kita juga memohon maaf. Jadi luar biasa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 3 hari ini membuat gaduh sosial media. Tapi saya yakin selain saya membuat gaduh, imigrasi followernya naik lah. Jadi itu yang paling penting. Selain memohon maaf, berterima kasih itu wajib. Jadi saya minta tolong, ini Pak pimpinan sudah datang ke sini dari Blitar, dari Kediri, jangan sampai ada yang memperkeruh suasana. Mungkin beberapa dari jamaah saya kemarin ada yang marah, kenapa Gus Ikdam itu kok malah minta maaf dan sebagainya, apa Gus Ikdam ini dikecam atau gimana? Tidak. Karena saya juga menyadari apa mungkin kita ada yang salah, itu seperti itu. Adapun security yang bentak-bentak saya yang tidak tahu namanya itu, sudahlah, nggak usah dicari. Daripada nanti sama Pak Tito dicopot, dipindah di irigasi malah repot. Dari imigrasi pindah irigasi, mau kerja apa dia? Pasti 3 hari ini dia nggak bisa tidur, tapi itu nggak masalah. Itu nggak masalah, karena biasa mungkin orang itu ketika capek tiba-tiba khilaf, agak galak atau apa, itu biasa. Bahkan saya sendiri itu sering marah-marah akhir-akhir ini. Banyaknya saya keluar kamar tiba-tiba orang ngajak foto. Saya kesusu ngajar di Mantenan pagi itu, dijak foto enek sak jam, foto bareng-bareng ra trimo, foto dewe-dewe, bar kuwi selfie, bar kuwi mbalik neh jerene ngeblur. Akhirnya kula ngamuk-ngamuk juga. Ya memang seperti itu. Lah mungkin kemarin dari beberapa security yang bentak Jiber atau bentak saya itu mungkin kita mungkin terlihat aneh atau gimana. Iki ketoke parep ngedol Jiber. Saya sama Lek Dahlan ini kan memang wajah-wajah penjual animal karantina Lek itu Lek. Iya. Nggih. Lek Dahlan, aku roh Lek Dahlan iki wegel lho kelingan. Lho Gus kok itu kan ketika kita masuk Taiwan itu ada tulisan animal karantina. Lah, Lek Dahlan itu saya ajak rembuk Pak Tito. Lah, Lek Dahlan bilang ke saya, "Gus, kok animal karantina nggih?" Alah gak apa-apa Lek, paling awake dhewe iki yo kewan kula. Ya memang cerita-cerita unik tapi luar biasa. Alhamdulillah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang menarik ini bisa menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua. Masalah dalam kehidupan itu biasa-biasa saja, tapi yang sulit menyelesaikan masalah itu ketika kita bisa memberi maaf terhadap seseorang yang entah itu membuat hati kita terluka atau membuat gaduh hati kita pada waktu itu. Jadi pokoknya saling memaafkan lah. Kula ngapunten ingkang kathah Pak Tito, kula ngapunten ingkang kathah. Bulan 1 saya mau ke Taiwan lagi nanti daripada di karantina di animal itu. Jadi besok saya masih butuh jenengan. November itu kita umroh. Ayo cah, iki kuotane tak tambahin neh umroh. November iki lho tanggal 6 iki kuotane tak tambahin neh. Wis daripada kowe nyonya nyanyi karaoke ra jelas. Wis mangkat ngono ae cah. Lumayan wis ngopi-ngopi ning kono, Pak. Mosok storymu mek ning kono ae, Beh. Ning warung-warung CT-CT kuwi iki panggah hutang ae. Umroh mbok menawa wis judul tambah toto ngono lho, Cah. Niki kuotane tak tambahi, jek enek 50 kursi, wis ndang digas neh, yang kemarin mungkin tertolak atau apa, kemarin saya sudah nelpon travel, jadi nanti insya Allah 200 orang kita, yaitu yang 50% garangan semua, nanti ya setelah itu bulan 1 kita berangkat ke Taiwan lagi, ya nanti insya Allah agak luwes lah, kemarin itu ya. Ini ada sesuatu yang tidak saya ceritakan. Setelah dari imigrasi itu, ketika saya bertemu dengan itu terus jangan dicari. Wah ini toh namanya Afwan, Akwan. Itu salah, bukan itu. Anaknya itu pakai kacamata kemarin.
Anaknya pakai kacamata, bukan itu. Sekarang malah pimpinan apa itu diuploadi. Oh iki tuh jenenge Afwan. Oke, oke. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, itu salah nanti ya. Ini saya mau cerita sedikit. Habis saya problem itu, saya itu bilang ke istri saya, ke siapa itu, teman-teman saya, paling aku kira meyakinkan. Saya itu pakai jaket, ya jaket agak kusam, warnanya hitam, ya nggak begitu mahal, tapi ya nek ngasih orang. Wes, iya saya Gus demi macak ketok pantes-pantes sih biar dipacai jamaah kuwi to, Pak. Wong aku ki ora nek wektu wae. Ade mampir mall diluk itu beru-beru wong supaya buronan niku. Lah, saya itu mikir gini Pak Tito. Aku ki paling nggak meyakinkan ya, Bur. Lah mboten Gus, wong jenengan nggih kopian lho. Sapa ngerti dikira apa ngono nggak meyakinkan. Akhirnya di depan gate 13 kalau nggak salah. Itu ada, ini bukan kok saya promosi loh ya. Saya yakin walaupun saya promosi anak-anak ini nggak mampu beli. Jadi di depan gate 13 itu ada konternya Bos. Nah, baju-baju Bos. Lah akhirnya saya bilang ke istri saya, aku paling ram yakinkan loh. Lah kenapa bah terusan? Jajal, aku tak tuku jaket ning kene, tak salin. Gin ketok meyakinkan. Engko nek pomo diomongne pembicara ning Taiwan iki disangka raine wis pantes. Lah awak koru kaya cacingen ngene ya ngono. Ki jaketnya rodok ketok buluk, itu jaket yang biasanya saya buat reading pakai ninja itu, kadang ke sawah ya pakai itu saya itu nggak mikir pakaian mahal atau nggak mahal, nggak mikir saya itu, wong ya nek beliin orang. Akhirnya saya masuk ke Bos sama istri saya sama Jibur, lek dalan tak panggil, lek kesini lek, kabeh bodo milih, niki mawon Gus, niki mawon, boh iki apik, aku yang ngono, wes ketoke nek aku nggawe iki engko ra sidok radinya uang kalau gitu. Akhirnya saya mau beli, ternyata harganya 10 juta. Kalau lek dalan dibuka bandroli 10 juta Gus. Wah gak masalah, tapi yo aja kuwi aku yo. Gak masalah, Pak, gak masalah. ATM Gusmu unlimited saldonya. Tapi ngene lek nek iso aja kuwi aku ya ngono. Weh, dhewe aja sampe kentekan dhuwit dhisik iya to. Infone ning Taiwan mangan apa ora ngerti ya gitu Pak Haji ya. Lah wis, akhire ning lho nek jenengan tumbas kula nggih tumbas lho, Bah. Weh, aja ngono. Iki meyakinkan pembicara iki lho, aku ya ngono, iya to. Akhirnya singkat cerita saya tanya ke mbaknya itu, Mas Danu tahu tuh itu? Mana Danu? Ini. Saya tanya ke mbaknya yang jaga Bos itu. Kalau hoodie ada enggak ya? Saya kan mikir, wah kalau jaket ini tadi 10 juta, kalau hoodie pasti lebih murah. Akhirnya cari yang hoodie saja. Makanya saya berangkat dari Jakarta pakai jaket hitam, turun dari Taiwan pakai jaket coklat toh. Itu beli di depan gate, barokahnya anak buah jenengan itu. Akhirnya saya beli yang warna coklat itu. Alhamdulillah harganya agak miring, 3.600.000. Mari bayar gue tuh now. Kok larang men iki aku ya ngono. Tapi wis ora apa-apa lah daripada di penjara kaya Cak Percil lah aku ya. Karena saya punya temen yang dagelan itu loh. Itu teman saya Cak Percil itu pernah di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu di penjara. Lah saya bingung, wah iki kok nek ra meyakinkan aku kak awor guguk ya repot gitu loh kita. Alhamdulillah singkat cerita seperti itu dan akhirnya kita bisa masuk dan luar biasa. Jadi saya mohon maaf dan sekali lagi jangan dibenturkan dengan instansi imigrasinya karena adanya kesalahan itu hanya beberapa orang, tidak keseluruhan. Jadi jangan sampai ada oknum yang membuat perkataan saya ini di framing untuk apa tadi Pak Jenderal? Untuk bukan untuk apa tadi Jenderal? Untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi
dimanfaatkan untuk perdagangan manusia itu tadi. Jadi jangan sampai nggih, saya minta tolong ke panjenengan semua, sudahlah, ayo kita selesaikan masalah ini, dan yang paling penting kita mempunyai teman-teman pimpinan-pimpinan yang luar biasa ini. Nggih. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk semua teman-teman imigrasi.